Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Arif. Saya di sini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Korporasi PTA dalam meningkatkan penjualan pada persaingan pasar konstruksi di masa pandemi COVID-19. PTA ini hanya sebatas inisial saja. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, perusahaan konstruksi BUMN mengalami penurunan penjualan pada masa pandemi COVID-19. Gambar satu menunjukkan data penjualan perusahaan BUMN konstruksi. Ada 4 perusahaan yang saya tinjau, PT A, B, C, D. Empat-empatnya inisial dan keempat-empatnya ini merupakan perusahaan BUMN konstruksi di Indonesia, di mana PTA mengalami penurunan penjualan sebesar 39,21%, PT B 48,42%, PT C 32,84%, dan PT D 29,27%. Jadi keempat perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pasar konstruksi di Indonesia berkurang pada masa pandemi COVID-19, sehingga persaingan semakin tinggi antar perusahaan konstruksi dalam mendapatkan pasar. Gambar 2 menunjukkan laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Data ini diambil dari BPS 5 Februari 2021, di mana pada tahun 2019 kuartal 4 ke 2020 tahun kuartal 1, laju pertumbuhan mengalami penurunan. Karena pada bulan Desember isu COVID mulai muncul. Dan kuartal 1 ke kuartal 2 pada tahun 2020, di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena pada bulan Maret 2020, WHO dan pemerintah Indonesia mencanangkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam nasional, sehingga penurunannya cukup signifikan dari 2,9 ke minus 5,39 pada kuartal 2. Begitupun juga pada kuartal selanjutnya, yaitu minus 4,52 pada kuartal 3 dan minus 5,67 pada kuartal 4. Persaingan harga terjadi pada tender proyek PUPR pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Perusahaan menawarkan harga serendah-rendahnya untuk mendapatkan proyek pada saat tender atau terjadi perang harga. Data di bawah menunjukkan penawaran harga pemenang tender proyek PUPR tahun 2019 dan tahun 2020. Ini diambil proyek-proyek yang nilainya lebih dari 100 miliar. Di mana pada tahun 2019 pemenang proyek menawarkan harga kurang dari 80% dari pagunya atau HPS sebesar 23,08%, dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 itu sebesar 37,42%. Di sini terlihat bahwa perusahaan konstruksi untuk mendapatkan pasar, mereka menawarkan harga serendah-rendahnya di tahun 2020. PTA merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang mengalami hal tersebut, sehingga diperlukan strategi bisnis yang tepat dalam meningkatkan penjualan pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah, PTA mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada saat itu pasar konstruksi berkurang, sehingga persaingan dalam mendapatkan pasar cukup tinggi antar perusahaan konstruksi. Persaingan harga terjadi pada saat tender proyek dengan menawarkan harga serendah-rendahnya untuk mendapatkan pasar, sehingga PTA perlu merumuskan strategi yang tepat dan diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam mendapatkan proyek untuk meningkatkan penjualan. Pertanyaan dari penelitian ini yang pertama, apa strategi yang tepat digunakan dalam meningkatkan penjualan PTA pada kondisi tersebut, dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan PTA dalam mendapatkan proyek untuk meningkatkan penjualan. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan PTA di masa pandemi COVID-19 dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan proyek untuk meningkatkan penjualan PTA. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi PTA dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Strategi yang tepat dan langkah-langkah yang strategis yang dijelaskan pada penelitian ini dapat mereorientasikan strategi yang telah digunakan sebelumnya dalam mendapatkan pasar. Lingkup penelitian. Penelitian ini merupakan analisis kasus salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia, yaitu PTA, dalam meningkatkan penjualan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang strategi perusahaan konstruksi dalam meningkatkan penjualan pada masa pandemi COVID-19. Landasan teori.
perang harga. Penelitian ini mengangkat kasus perang harga yang terjadi pada pasar konstruksi di Indonesia. Perang harga dapat terjadi akibat satu atau lebih dari pesaing mendapatkan tekanan atau peluang dalam meningkatkan posisinya dalam industri. Yanopoulos 2011. Persaingan perang harga dalam perebutan pasar akan berdampak pada penurunan profitabilitas secara ekonomi maupun psikologis perusahaan atau industri. Raul, Bergem, dan Davis 2000. Sebagian besar perusahaan akan mengalami penurunan laba, cadangan keuangan, moral tenaga kerja, dan resiko keuangan negatif ketika melakukan strategi ini. Nagel, Hogan, dan Zell 2016. Strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan berfokus kepada pelanggan yang dikombinasikan dengan diferensiasi. Model Abel merupakan strategi model bisnis yang melihat 3 dimensi dalam analisis operasi bisnis dengan memfokuskan pada pelanggan, yaitu siapa calon pelanggan, apa yang dibutuhkan, dan teknologi apa yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan analisis kasus dan bersifat kualitatif yang membahas tentang strategi perusahaan dalam meningkatkan penjualan pada persaingan pasar konstruksi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode interaktif dan diuji validitas menggunakan metode triangulasi. Data yang telah diuji digunakan dalam penulisan hasil dan pembahasan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan, jenis dan sumber data. Data primer diperoleh dari wawancara narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, wawancara perwakilan perusahaan di media, data Bank Indonesia. Metode analisis data. Digunakan metode interaktif yang meliputi kondensasi data. Jadi data dikumpulkan, dirangkum, kemudian data disajikan dalam bentuk grafik maupun bagan, dan dari data tersebut dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Validitas penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi metode. Data primer yang diperoleh hampir sama dengan data sekunder yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam penyusunan hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dan pembahasan analisis strategi bisnis. PTA terjebak dalam persaingan perang harga pada tahun 2020. Tabel di sebelah kanan ini menunjukkan perolehan proyek Kementerian PUPR tahun 2019 dan tahun 2020. Di mana pada tahun 2019 PTA memenangkan persaingan pasar sebesar 15,29% dengan rata-rata persentase penawaran 83,59%. Sedangkan pada tahun 2020 PTA memenangkan persaingan pasar sebesar 8,13% dengan rata-rata persentase penawaran 83,30%. Di sini terlihat bahwa pada tahun 2020 PTA menurunkan rata-rata persentase penawarannya, harganya diturunkan dari tahun 2019. PTA mengalami penurunan laba yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 3 merupakan perkembangan laba bersih PTA, di mana di tahun 2017 sampai 2019 laba bersihnya bertumbuh, namun di tahun 2020 ini turun secara signifikan, dan di tahun 2021 masih mengalami penurunan sebesar minus 33,48%. Sehingga dari data tersebut, PTA perlu berubah strateginya dengan mengalihkan fokus kepada pelanggan yang dikombinasikan dengan strategi diferensiasi. PTA perlu melakukan 3 langkah strategis sesuai model Abel yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh PTA. Yang pertama, PTA perlu menentukan target pelanggan. Kedua, PTA perlu mengetahui kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, PTA menentukan teknologi dan produk yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, sebelah kiri ini data yang diambil dari liputan 6 yang bersumber dari data Bank Indonesia. Ada beberapa sektor industri yang tertekan, bertahan, maupun meningkat kinerjanya pada masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini diambil 2 sektor industri yang meningkat kinerjanya untuk dijadikan sebagai target calon pelanggan. Jadi perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor industri kesehatan dan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai target calon pelanggan yang akan dilayani. Ini ada 2 perusahaan yang termasuk pada sektor industri tersebut. Jadi yang pertama PT Pertamedika
di mana kinerja keuangannya di tahun 2018 sampai dengan 2020 ini mengalami peningkatan dari segi margin laba bersih maupun dari total asetnya. Dan yang kedua adalah perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau biasa yang dikenal dengan Mitratel. Mitratel juga mengalami kinerja keuangan yang meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dari segi laba bersih maupun dari pendapatan usahanya. Sehingga dua perusahaan ini cukup layak dijadikan target calon pelanggan yang akan dilayani. Yang kedua, yaitu PTA perlu mengetahui kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat diketahui dari berbagai informasi atau data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Jadi PT Pertamina Bina Medica ini merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang mengelola rumah sakit atau di bidang kesehatan, di mana kepedulian PT Pertamina terhadap meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 melatar belakangi diperlukannya pembangunan rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Proses konstruksi pembangunan rumah sakit ini dilakukan dalam waktu singkat karena sangat diperlukan dan dapat segera dioperasionalkan. Rumah sakit ini nantinya akan dikelola oleh PT Pertamina Bina Medica selaku anak perusahaan dari PT Pertamina. Jadi yang kedua, perusahaan Mitratel, di sini data yang kami peroleh bahwa Mitratel telah mempersiapkan program perluasan jaringan atau menara tower di Indonesia. Salah satunya di Ibu Kota Negara, IKN. Mitratel juga menargetkan pembangunan 3.000 tower baru sampai dengan tahun 2024 untuk rencana jangka panjang. Setelah kebutuhan calon pelanggan diketahui, maka PTA perlu menentukan teknologi atau produk yang ditawarkan. Yang pertama, untuk Pertamedica, PTA memiliki anak usaha, sebut saja PTA 1. PTA dapat menawarkan teknologi konstruksi modular untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan Pertamedica dalam pembangunan rumah sakit COVID-19. Jadi PTA 1 ini memiliki spesialisasi untuk kerjaan menggunakan sistem modular karena sistem modular ini dapat mengefisiensikan waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 40-60% dibandingkan dengan sistem konstruksi konvensional. Sehingga PTA 1 ini sangat cocok untuk melayani Pertamedica, di mana PT Pertamina Persero membangun rumah sakit dalam waktu singkat dan untuk segera dioperasionalkan. PTA 1 juga memiliki pengalaman menyelesaikan pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 minggu menggunakan konstruksi sistem modular. Kedua, Mitratel, PTA juga memiliki anak usaha sebut saja PTA 2 yang berpengalaman membangun tower dan menjadi rekanan PLN sebagai pelanggan tetap hingga saat ini. Kapasitas workshop fabrikasi baja yang dimiliki PTA 2 cukup besar dan menjadi salah satu terbesar di Indonesia. Didukung peralatan yang lengkap dan standar mutu yang diakui ISO 9001-2015, PTA 2 dapat meyakinkan dan menawarkan harga yang kompetitif serta dapat memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai yang diinginkan Mitratel. Sehingga PTA 2 ini memiliki kemampuan untuk melayani Mitratel yang akan membangun 3.000 tower baru hingga tahun 2024 karena kapasitas produksinya yang cukup besar. Kesimpulan dan saran. PTA tidak perlu masuk pada persaingan harga terendah dalam mendapatkan proyek. Strategi yang tepat dilakukan PTA yaitu mengurangi pasar yang diperoleh melalui persaingan harga terendah dan mengalihkan fokus kepada pelanggan yang akan dilayani serta dikombinasikan dengan strategi diferensiasi. Ada 3 langkah strategis yang dilakukan PTA dalam memperoleh pasar. Yang pertama, PTA perlu mengidentifikasi calon pelanggan yang akan dijadikan target untuk dilayani. Kedua, PTA perlu mengetahui kebutuhan calon pelanggan yang akan dilayani. Dan yang ketiga, PTA dapat menentukan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon pelanggan tersebut. PTA dapat melayani pelanggan dengan memberdayakan anak perusahaannya. Hasil yang diperoleh dari anak perusahaan tersebut dapat menjadi kontribusi bagi PTA dalam meningkatkan penjualan. Ketika pelanggan mendapatkan manfaat dan pengalaman yang menarik, maka harga terendah bukan menjadi hal utama bagi pelanggan. Sehingga PTA dapat menaikkan harga untuk mendapatkan penjualan dan keuntungan yang meningkat. PTA tidak harus menghindari sepenuhnya persaingan harga terendah. PTA dapat mengikuti persaingan tersebut secara selektif. Proyek yang didapatkan melalui persaingan tersebut harus memberikan nilai khusus bagi PTA sebagai pengalaman dan portofolio perusahaan mengerjakan proyek-proyek strategis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, dan kami mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan penelitian tesis ini. Terima kasih.